Tinjauan keamanan pangan pada makanan rendah kelembaban dengan metode dry cleaning saat ini dan potensial. Pendahuluan, makanan rendah kelembaban secara historis dianggap aman karena kandungan airnya yang rendah membatasi aktivitas mikroba. Namun, munculnya kasus-kasus kontaminasi oleh patogen seperti salmonella dan alergen yang tidak dicantumkan telah menantang asumsi tersebut. Akibatnya, industri makanan kering kini menghadapi tekanan besar untuk meningkatkan praktik kebersihan dan sanitasi. Tantangannya adalah bagaimana membersihkan fasilitas tanpa memperkenalkan air, yang justru dapat menjadi media berkembangnya patogen. Oleh karena itu, metode dry cleaning menjadi sangat relevan untuk memastikan keamanan produk sekaligus mempertahankan efisiensi operasional. Wabah makanan terkait. Meskipun makanan dengan kadar air rendah memiliki aktivitas air yang membatasi pertumbuhan mikroba, berbagai wabah menunjukkan bahwa kontaminasi masih dapat terjadi. Contohnya termasuk sereal gandum terkontaminasi Salmonella agona pada 1998 dan kacang almond mentah dengan Salmonella enteritidis pada 2004. Wabah-wabah ini menyebabkan ratusan kasus penyakit dan bahkan kematian. Hal ini membuktikan bahwa kontrol terhadap sanitasi lingkungan dan peralatan sangat penting, meskipun produknya sendiri tidak mendukung pertumbuhan mikroba. Kriteria makanan rendah dan kelembaban. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan makanan rendah kelembaban bervariasi. Organisasi seperti FAO dan ILSI menyebutkan makanan dengan aktivitas air atau AOE di bawah 0,85 sebagai makanan rendah kelembaban. Namun beberapa peneliti menetapkan batas lebih rendah hingga 0,60 karena di bawah titik ini hampir semua mikroorganisme tidak dapat tumbuh. Perbedaan batas ini penting dalam menentukan prosedur pembersihan yang sesuai, mengingat keberadaan air dapat memicu kembali ke aktivitas mikroba meskipun kadarnya rendah. Pentingnya pembersihan dalam industri pangan. Pembersihan dan sanitasi merupakan pilar utama dalam keamanan pangan. Dalam makanan rendah kelembaban, penggunaan air harus diminimalkan karena dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba yang sebelumnya tidak aktif. Oleh karena itu, industri harus mengadopsi pendekatan yang mempertimbangkan efisiensi pembersihan tanpa merusak kestabilan mikrobiologis lingkungan. Penerapan prosedur operasi standar sanitasi atau SSOP yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik sangat penting dalam mencegah kontaminasi silang. Metode dry cleaning atau pembersihan vakum. Pembersihan vakum merupakan metode utama dalam dry cleaning untuk produk seperti tepung dan bubuk. Keunggulannya adalah dapat menjangkau area luas dalam waktu singkat tanpa penggunaan air. Namun, efektivitasnya tergantung pada kondisi alat vakum, kebersihan filter, dan kebersihan permukaan yang akan dibersihkan. Jika tidak dirawat dengan baik, alat vakum sendiri bisa menjadi sumber kontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga peralatan ini tetap higienis, terutama di area pengolahan makanan. Evaluasi pembersihan vakum. Efektivitas vakum dalam menghilangkan residu alergen dan mikroba masih terbatas. Studi menunjukkan bahwa pembersihan dengan vakum tidak sepenuhnya menghilangkan residu protein atau alergen jika makanan sudah dimasak. Untuk itu, pembersihan vakum sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain seperti pengelapan alkohol atau pengawasan visual dan kimia. Penggunaan sistem vakum portable menjadi pilihan umum karena fleksibel, tetapi juga lebih rentan terhadap kontaminasi silang jika tidak disanitasi secara rutin. Menyikat dan mengikis. Menyikat dan mengikis adalah metode manual yang digunakan untuk membersihkan permukaan dengan serpihan atau kotoran yang menempel kuat. Alat pembersih seperti sikat dan scraper harus tahan lama dan mudah dibersihkan. Penggunaan scraper logam harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa merusak permukaan dan menciptakan celah mikro untuk pertumbuhan patogen. Pelatihan bagi pekerja sangat diperlukan agar penggunaan alat-alat ini efektif dan tidak menyebabkan kontaminasi lebih lanjut. Lalu, evaluasi menyikat dan mengikis. Salah satu tantangan utama dalam metode menyikat adalah potensi terjadinya penyebaran debu dan mengandung mikroba
mikroba atau alergen. Oleh karena itu, program sanitasi harus mencangkup sistem kode warna untuk menghindari penggunaan silang alat di area yang berbeda. Pengikisan lebih efektif untuk permukaan tertentu, tetapi tidak selalu bisa menghilangkan residu alergen tanpa dikombinasikan dengan metode basah atau suhu tinggi. Lalu metode benturan udara. Metode ini menggunakan aliran udara bertekanan tinggi untuk menghilangkan partikel debu dari permukaan. Keunggulannya adalah tidak memerlukan kontak fisik langsung dengan peralatan atau produk. Namun, resiko utama adalah penyebaran partikel ke area lain yang sebelumnya tidak terkontaminasi. Oleh karena itu, penggunaan aliran udara harus disertai dengan sistem filtrasi udara dan batasan fisik untuk mencegah penyebaran silang. Lalu evaluasi efektivitas benturan udara. Meski metode benturan udara berguna untuk membersihkan permukaan kering dan sulit dijangkau, efektivitasnya sangat bergantung pada desain, fasilitas, dan kontrol lingkungan. Tanpa pengelolaan aliran udara yang baik, partikel terkontaminasi bisa terdispersi ke area bersih, memperbesar resiko kontaminasi silang. Oleh karena itu, implementasi sistem ventilasi tertutup, penggunaan filter HEPA, serta pemantauan kualitas udara secara berkala menjadi sangat penting untuk menjaga efektivitas metode ini. Sanitasi permukaan dan evaluasi mikrobiologis. Evaluasi efektivitas pembersihan perlu dilakukan tidak hanya secara visual, tetapi juga dengan pengujian mikrobiologis dan kimiawi. Misalnya, metode pengukuran bioluminesensi adenosin trifosfat atau ATP dapat menunjukkan keberadaan residu organik pada permukaan. Jika pembersihan tidak dilakukan dengan benar, residu ini akan menghambat efektivitas bahan sanitasi. Oleh karena itu, SSOP harus mencangkup prosedur evaluasi berkala untuk memastikan bahwa semua permukaan bebas dari kontaminasi mikroba dan alergen. Lalu pembersihan terhadap alergen. Pembersihan yang tidak memadai dapat menyebabkan kontaminasi silang alergen yang menjadi penyebab utama penarikan produk pangan. Studi menunjukkan bahwa efektivitas pembersihan sangat tergantung pada jenis permukaan dan alergen. Beberapa alergen sangat resisten terhadap metode pembersihan standar dan memerlukan kombinasi metode mekanis dan kimia. Penerapan kode warna pada alat pembersih, pelabelan area produksi, serta pengujian residu menggunakan metode ELISA sangat penting dan meminimalkan resiko. Strategi pengendalian alergen. Strategi efektif untuk pengendalian alergen meliputi pemisahan proses produksi, lalu pelatihan karyawan, dan penjadwalan produksi berdasarkan urutan produk yang mengandung alergen. Pembersihan menyeluruh di antara batch sangat krusial. Selain itu, pengujian verifikasi setelah pembersihan harus dilakukan secara konsisten. Penerapan teknologi seperti sensor, alergen cepat, dan dokumentasi digital pada setiap tahapan produksi juga membantu memperkuat pengawasan. Tantangan dalam implementasi dry cleaning. Penerapan metode dry cleaning menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan alat, biaya operasional, dan kebutuhan pelatihan khusus. Banyak fasilitas yang memiliki desain yang memadai untuk pembersihan kering, sehingga efisiensi metode ini belum optimal. Keterbatasan alat seperti vakum atau sikat yang sulit menjangkau celah mikro juga menambah kompleksitas. Selain itu, pekerja perlu dibekali pemahaman tentang resiko kontaminasi silang dan cara mitigasinya. Keterbatasan metode dry cleaning. Metode kering tidak selalu dapat menghilangkan biofilm atau residu lengket, terutama yang berasal dari produk berlemak atau mengandung gula tinggi. Dalam kondisi ini, kombinasi dengan metode semi basah atau penggunaan agen kimia non-air dapat diperlukan. Selain itu, tidak semua patogen dapat diinaktivasi dengan metode ini, sehingga evaluasi resiko harus dilakukan untuk menentukan metode pembersihan yang sesuai untuk setiap jenis produk dan fasilitas. Studi kasus dan pembelajaran dari industri. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa penggunaan vakum portable tanpa prosedur sanitasi yang tepat justru menyebabkan kontaminasi silang mikroba di pabrik susu bubuk. Dalam kasus lain, fasilitas yang mengadopsi sistem pengkodean alat dan pelatihan intensif bagi karyawan berhasil menurunkan kejadian kontaminasi silang secara signifikan.
Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan menyeluruh dan integrasi teknologi serta manajemen risiko dalam pelaksanaan dry cleaning. Rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pembersihan kering, fasilitasnya harus yang pertama menetapkan SOP berbasis risiko. Yang kedua, memilih alat yang sesuai dengan jenis permukaan. Yang ketiga, menerapkan pengawasan berskala menggunakan indikator kimia dan mikrobiologis. Dan yang keempat, melibatkan pelatihan rutin bagi seluruh staf produksi. Selain keempat tersebut, adaptasi teknologi seperti pemantauan otomatis dan dokumentasi digital akan mempercepat respon terhadap insiden kontaminasi. Lalu kesimpulan, keamanan pangan pada makanan rendah kelembaban tidak dapat diasumsikan semata-mata dari kadar airnya. Kontaminasi silang oleh patogen dan alergen masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, metode dry cleaning harus terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai kondisi fasilitas dan produk dengan menetapkan sistem yang terstandar, pelatihan berkelanjutan, dan pengawasan ketat. Industri makanan dapat meningkatkan jaminan keamanan produk sekaligus efisiensi produksi. Terima kasih.